Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Anissa Mulyana dengan NIM 1830106004 dari jurusan Tadris Biologi 5A di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Batu Sangkar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai materi respirasi pada mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dwi Dini Kurnia Fitri MSI. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan tentang respirasi. Yang pertama yaitu mengenai reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya peningkatan bilangan oksidasi melalui pelepasan dari elektron. Sedangkan reaksi reduksi merupakan suatu reaksi yang terjadi karena adanya penurunan bilangan oksidasi melalui penangkapan dari elektron. Reaksi oksidasi dan reaksi reduksi dapat kita lihat pada proses respirasi, di mana di sini gula atau senyawa organik yang lain di sini akan teroksidasi. Selain itu, senyawa atau elektron yang lainnya di sini dia akan digunakan untuk mereduksi dari oksigen yang nantinya akan membentuk dari H2O atau air. Berikutnya yaitu yang kedua mengenai senyawa yang berenergi tinggi. Pada senyawa yang berenergi tinggi di sini berkaitan mengenai tentang substrat dari respirasi. Substrat respirasi merupakan suatu senyawa yang terdapat di dalam sel tumbuhan yang dalam jumlah relatif dia memiliki jumlah yang sangat banyak juga di sini. Dan nanti di sini dia akan direspirasi menjadi oksigen dan juga air. Ada beberapa dari substrat dari si respirasi ini, di mana ada yang pertama ada karbohidrat. Yang kedua, ada beberapa jenis gula. Yang ketiga, ada lipid. Yang keempat, ada asam-asam organik dan ada protein. Dan juga ada beberapa yang lainnya. Berikutnya, yang ketiga, yaitu mengenai dari kerja dari enzim. Kerja enzim di sini ada beberapa teori yang menjelaskannya. Ada dua teori di sini yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama yaitu mengenai teori key and lock atau teori kunci dan gembok. Pada teori ini di mana suatu enzim dia bekerja secara spesifik, di mana antara substrat dan enzim dia memiliki bentuk dari geometri komplement yang bentuknya sangat persis, sehingga di sini ia melekat satu sama lainnya. Yang kedua yaitu mengenai teori dari pendekatan induksi dari enzim, di mana teori induksi enzim di sini, teori tersebut si enzim ini dia memiliki struktur yang fleksibel, di mana hanya sisi aktif enzim sajalah yang akan memiliki bentuk yang sama dengan substratnya. Ketika substrat menempel pada sisi aktif dari enzim, maka sisi aktif dari enzim akan berubah bentuk mengikuti dari substrat tersebut. Berikutnya yaitu mengenai di sini materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang glikolisis. Di mana glikolisis merupakan suatu proses pemecahan glukosa yang mana terdiri dari 6 atom C, dan di sini akan menjadi suatu asam pirufat yang dimana terdiri dari 3 atom C. Dimana pada proses ini dia terdapat dua reaksi kimia. Yang pertama yaitu ada endergenik atau membutuhkan ATP, dan yang kedua ada eksergenik atau menghasilkan ATP. Dan pada proses glikolisis ini dia akan menghasilkan 2 ATP, 2 dari asam pirufat dan 2 NADH. Dan di sini asam pirufat dia akan dibutuhkan sebagai bahan untuk proses yang selanjutnya. Baiklah teman-teman, sekianlah penyampaian materi dari saya.
Apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Dan terima kasih kepada Ibu, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.